Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Milawati SPD, JGP Angkatan 6, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saya adalah guru dari SDN Mataraman 1. Pada pertemuan ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Fasilitator saya yaitu Ibu Hayumi Awal Sejati, SPD MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Andi Akil, SPD. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang saya melakukan aksi nyata ini, murid selama ini sering melanggar peraturan karena mereka berpendapat peraturan dibuat oleh guru untuk membatasi ruang lingkup dan gerak-gerik mereka. Selama ini, murid juga kurang menyukai peraturan karena apabila mereka melanggar akan mendapatkan hukuman yang hanya akan mempermalukan dan merugikan mereka. Tujuan aksi nyata pertama, menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal melalui keyakinan kelas. Kedua, menumbuhkan kesadaran diri murid untuk memiliki disiplin positif dalam dirinya. Tiga, menciptakan suasana kelas dan sekolah yang aman, tenang, dan menyenangkan bagi murid agar pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. Tolak ukur aksi nyata, terciptanya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Murid dapat menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Murid mampu merefleksikan pembelajaran. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah dan berkonsultasi. Dalam hal ini, saya menghadap Ibu Kepala Sekolah, Ibu Artaniah SPD, menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mensosialisasikan dengan rekan guru. Mengawasi, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengawasi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, dewan guru, murid, dan semua warga sekolah agar semua tindakan yang telah disusun dapat terlaksana secara baik dan lancar. Sarana dan prasarana untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Para orang tua untuk melakukan budaya positif di rumah.
Ayo ya, tulis masing-masing kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kalian yakini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofa, murid kelas 4 SDN Mataraman 1. Saya akan merefleksikan pembelajaran saya selama 1 minggu. Pertama, membaca doa, kedua, menyanyikan pembinaan syaraya, ketiga, literasi dan membaca selama 15 menit. Keempat, mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. Kelima, berdoa pulang. Demikian refleksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Sofa refleksinya. Tepuk tangan untuk Sofa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka, murid kelas 4 SDN Mataraman 1. Saya akan merefleksikan pembelajaran saya selama 1 minggu. Yang pertama, membaca doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, literasi atau membaca 15 menit. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan baik dan menyenangkan. Yang kelima, berdoa pulang. Itulah refleksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Mataraman 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Mataraman 1, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang ulun hormati, hari ini ulun akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Budaya positif oleh Milawati SPD JGP Angkatan 6 Kabupaten Banjar SDN Mataraman 1. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, jadi dalam melakukan pembelajaran, kita semua pembelajaran adalah berpihak kepada murid. Dalam menciptakan budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan, Bapak Ibu, yang harus kita jalani karena merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Kita tidak mungkin melakukan suatu proses pembelajaran apabila lingkungan tidak terasa aman dan nyaman. Karena tujuan pembelajaran itu sendiri adalah agar anak-anak didik kita atau peserta didik kita merasa aman dan nyaman sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif sejatinya merupakan bagaimana seorang calon guru penggerak memahami perubahan paradigma sebelum
respon, menerapkan disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, membuat keyakinan kelas, memahami 5 posisi kontrol, dan menerapkan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, yaitu posisi guru yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dalam menerapkan disiplin positif juga ada namanya restitusi. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan posisi sebagai penghukum. Bapak Ibu, kita pasti anak-anak murid itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini sebisa mungkin kita sebagai guru tidak memberikan hukuman dalam keadaan apapun kecuali Bapak Ibu. Nah, di sini posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti, disertai dengan gestur menunjuk-nunjuk, menghardik. Dalam akan melotot dampak posisi kontrol ini, anak-anak kita menjadi pendendam, artinya kurang bagus untuk mental atau jiwa anak kedepannya. Anak mungkin akan trauma, Bapak Ibu. Dia akan ingat dulu waktu sekolah dasar pernah dihukum guru. Jadi pada saat itu dia mengingat apa yang dia alami atau terjadi pada saat dia duduk di bangku sekolah. Posisi guru yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut, tetapi guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Nah, murid akan merasa bersalah dan tidak berharga, Bapak Ibu. Di sini misalnya saja suaranya lemah lembut. Jangan dilakukan lagi ya nak ya, kalau tidak nanti kamu akan bisa celaka. Nah, itu tidak baik ya Bapak Ibu. Ada ujungnya memang anak itu merasa bersalah, tetapi dalam segi jiwa anak juga kurang bagus. Yang posisi ketiga, posisi kontrol ini guru tidak menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol melalui persuasi. Ini adalah posisi guru sebagai teman. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Mungkin dari semua yang kita alami, kita pasti pernah merasa posisi sebagai teman dengan anak murid kita. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kalau misalnya sebagai teman biasanya murid-murid kurang menghargai dengan guru, biasanya ada seperti itu ya. Cuman kita bisa saja menyesuaikan posisi kontrol yang kita pakai dengan keadaan kita. Posisi yang keempat adalah pemantau atau posisi pengawas. Nah, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi ya Bapak Ibu. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon, yaitu menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau ini sangat mengadakan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Terkadang kita memantau murid kita, oh ternyata anak ini atau si A seperti ini. Tetapi terkadang kita tidak ke lapangan juga Bapak Ibu. Nah, itu juga dapat dikatakan terkadang kurang bukti nyatanya atau kurang daripada segi kita ya. Posisi kontrol yang terakhir yaitu adalah posisi kontrol manager. Nah, ini dapat dikatakan Bapak Ibu posisi kontrol yang terbaik atau yang paling baik kita sebagai guru. Posisi manajer ini di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi kekuatan watak atau karakter murid. Nah, Bapak Ibu, di sini sebagai posisi manajer, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja kita memvalidasi kesalahan anak tersebut. Tidak mungkin kan namanya seorang anak membuat kesalahan, kita orang dewasa saja sering membuat kesalahan. Hanya saja kita harus mampu sebagai seorang guru, yaitu melaksanakan 3 restitusi tadi, yaitu yang pertama menstabilkan, yang kedua itu mengetahui kesalahan anak tadi, dan yang ketiga keyakinan. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa Ulun sampaikan dalam budaya positif ini. Salah hilap Ulun mohon maaf. Ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.